pemuda muslim, pemudi muslimah merupakan kekuatan besar Islam. Karena itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh pemuda. Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu datang dari Yaman bersama 20 orang pemuda sebaya duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar bersama berapa orang pemuda selama kurang lebih 20 malam, 20 hari belajar. Mereka syabab, pemuda. Mereka yang meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Huwairits ini yang meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Seperti kamu melihat salatku. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Pemuda dan pemuda lain. Bahkan sebelum Rasulullah SAW, Nabi Musa, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, didampingi oleh pemuda Yusha bin Nun. Dan kita dengar kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang kuat akidahnya, mempertahankan tauhidnya. Pemuda merupakan kekuatan besar Islam. Tapi pemuda yang berjalan dalam kehidupan dunia yang fana, yang rusak dan terlaknat ini, dengan menghambakan diri di hadapan Allah. Pemuda yang Nabi SAW sabdakan kepadanya seperti Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Bukan pemuda-pemuda seperti sebagian dari kaum muslimin dan pemudi-pemudinya, sebagian pemudinya yang menghabiskan masa mudanya untuk berpoya-poya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Syiar mereka, wahyu dari iblis. Mumpung masih muda, habiskan waktu, nanti tobat kalau sudah tua. Akhirnya mereka pada mati di masa muda. Ada yang mati karena kebanyakan narkoba, ada yang macam-macam. Tidak ada yang salat, kencing di jalanan, terbuka auratnya, berboya-boya, sia-sia. Padahal Nabi yang mulia SAW telah menjanjikan tentang pemuda itu. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Ini pemuda yang zahid. Bukan pemuda yang menyia-nyiakan waktunya dalam rangka mentaati syaitan, tapi pemuda yang memanfaatkan waktu mudanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Dia mentauhidkan Allah, dia mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yani wasyabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Ini pemuda, ini kekuatan besar Islam. Karena itu para sahabat pun dikelilingi oleh pemuda tabi'in, dan tabi'in dikelilingi oleh pemuda tabi'ut tabi'in. Mereka menimba ilmu, belajar. Luar biasa pemuda itu. Itulah masa depan Islam. Oleh karena itu kaum salaf, ikhwan perhatikan ini, kaum salaf itu sangat bersemangat mendidik para pemuda. Mereka mengkhususkan mendidik para pemuda ini, karena para pemuda ini masa depan Islam.
Oleh karena itu, sebagian dari mereka kaum salaf mengatakan bahwa salah satu nikmat terbesar bagi pemuda adalah dia berteman, bersahabat dengan ahli ilmu. Itu nikmat yang luar biasa. Karena itu sering saya katakan di majelis-majelis ilmu, pemuda itu dilihat di mana dia duduk dan kepada siapa dia duduk. Kalau di mana dia duduk di majelis ahli ilmu dan dia duduk di hadapan ahli ilmu, ahlus sunnah wal jamaah, dia belajar Alkitab dan sunnah ala fahmi salafil ummah, maka dia menjadi saf terdepan. Dia berada di saf terdepan, dia membela Islam. Tapi kalau dia duduk bersama ahli maksiat, orang-orang yang durhaka, tempat-tempat maksiat, di hadapan orang-orang yang durhaka, pembuat maksiat dan ahli bid'ah, maka dia saf terdepan yang membela kedurhakaan kepada Allah, saf terdepan yang membela kemaksiatan, saf terdepan yang membela bid'ah. Pemuda itu dilihat di mana dan kepada siapa dia duduk. Saya katakan ini karena saya melihat, membaca perkataan sebagian kaum salaf, sebagian dari nikmat, yakni di antara nikmat yang Allah berikan kepada pemuda ketika dia dipertemankan, bersahabat kepada ahli ilmu, kepada ahlu sunnah, maka itu merupakan nikmat besar karena dia bisa belajar kepada ahlu sunnah, pada orang-orang yang alim di antara mereka tentang Islam berdasarkan nur cahaya dan hidayah Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena itu kita ajak pemuda-pemuda kita untuk duduk di majelis ahli ilmu, ahlu sunnah wal jamaah, dan kita didik mereka agar mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya.